Selamat datang jiwa-jiwa terpilih. Pernahkah kamu merasa seolah seluruh dunia sedang menekanku? Tagihan datang bertubi-tubi, hati gelisah setiap malam, dan tak ada satupun jalan yang terasa benar? Hutang bukan hanya soal uang. Ia bisa merampas tenangmu, senyummu, bahkan rasa percaya dirimu. Tapi tahukah kamu bahwa justru di tengah badai itu, semesta sedang mengirimkan tanda-tanda? Tanda bahwa kamu tidak sendiri. Tanda bahwa keajaiban sedang bersiap datang. Dan mungkin kamu adalah salah satu jiwa yang terpilih untuk merasakan pelunasan itu dalam waktu dekat. Karena semesta, Tuhan, dan seluruh hukum energi di alam ini tidak pernah diam terhadap air mata dan perjuangan yang tulus. Maka dalam video ini, kita akan mengungkap 5 tanda kuat dari semesta bahwa hutangmu akan segera lunas. Tanda-tanda ini tidak hanya datang dari luar, tapi justru muncul dari dalam dirimu, dari perubahan-perubahan kecil yang sering kamu abaikan. Jangan anggap enteng, karena ketika jiwa mulai berubah, maka takdir pun ikut bergeser. Bintang jatuh, siapkan hatimu, buka kesadaranmu, dan dengarkan dengan jujur. Karena bisa jadi, salah satu tanda ini sedang terjadi dalam hidupmu sekarang. Kilauan tanda pertama. Kamu mulai merasa damai, meski masalah belum selesai. Bayangkan seseorang yang masih memiliki tagihan menumpuk. Nomor-nomor penagih terus berdatangan. Namun anehnya, di tengah semua itu, dia mulai merasakan ketenangan. Seperti ada kabut kecemasan yang perlahan menghilang. Jantungnya yang dulu berdeguk cepat setiap kali ponsel berdering, kini mulai tenang. Dia bisa tidur lebih nyenyak, bahkan bisa tersenyum kembali. Apakah itu berarti hutangnya sudah lunas? Belum, tapi ada sesuatu yang berubah dari dalam dirinya. Inilah tanda pertama dan paling misterius dari semesta bahwa hutangmu sedang bersiap untuk dilunasi. Rasa damai yang muncul tiba-tiba, tanpa alasan yang logis. Herba, mengapa kedamaian ini penting? Karena dalam hukum energi semesta, kedamaian adalah pintu dari kelimpahan. Sebaliknya, panik dan cemas adalah magnet bagi kemacetan hidup. Semakin kamu merasa tenang, semakin kamu membuka frekuensi baru, frekuensi syukur dan percaya. Dan justru pada saat itulah, semesta mulai bekerja tanpa kamu sadari. Kamu menjadi lebih jernih berpikir. Kamu tidak lagi membuat keputusan karena takut, tapi karena yakin. Kamu mulai melihat celah-celah kecil yang dulu tertutup oleh rasa panikmu sendiri. Dan ingat satu hal, energi damai hanya akan diturunkan kepada jiwa-jiwa yang terpilih. Jiwa-jiwa yang sudah melewati badai, menangis diam-diam, lalu tetap memilih untuk berserah. Jika kamu merasakannya, itu berarti kamu sudah naik kelas. Panah berlawanan arah jarum jam, contoh nyata di kehidupan. Banyak orang yang akhirnya bisa melunasi hutangnya tidak dimulai dari uang, tapi dimulai dari keikhlasan. Ada seorang ibu yang bercerita bahwa di tengah hutang ratusan juta, ia tidak lagi marah, tidak lagi memaki takdir. Ia mulai bangun lebih pagi, sholat lebih khusyuk, dan menyapu rumahnya sambil bersyalawat. Dan dari situ, hatinya mulai terasa ringan. Dan anehnya, jalan keluar muncul sedikit demi sedikit. Bukan tiba-tiba, tapi konsisten. Inilah rahasia dari semesta. Ketenanganmu membuka pintu-pintu takdir yang baru. Kaca pembesar mengarah ke kiri, tanda-tanda kamu sudah mengalaminya. 1. Tidurmu lebih nyenyak meski belum ada solusi. 2. Kamu lebih sabar menanggapi penagihan hutang. 3. Kamu mulai bisa bercanda dan tersenyum kembali. 4. Kamu merasa bahwa semua akan baik-baik saja, walau belum ada logika yang menjamin itu. 5. Kamu tidak lagi mengeluh setiap hari, malah mulai bersyukur dengan hal-hal kecil. Jika kamu merasakan ini, maka kamu bukan sedang putus asa. Justru sebaliknya, semesta sedang mempersiapkan pelunasan yang agung. Tapi dimulai dari perubahan di dalam batinmu dulu, bukan dari luar. Bima Sakti, makna spiritual di baliknya. Dalam banyak ajaran spiritual, termasuk dalam Islam, ada satu konsep penting. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, kecuali mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Qiyas Ar-Rad 11.
Damai yang muncul tanpa sebab adalah bukti bahwa kamu sudah mengubah sesuatu di dalam dirimu. Kamu sudah memutus siklus ketakutan dan menggantinya dengan ikhlas dan keyakinan. Dan ketika getaran dalam dirimu berubah, dunia luar akan mengikuti. Pelunasan hutangmu bukan dimulai dari luar, tapi dari dalam. Dari perubahan frekuensi, dari perasaan damai yang kamu pelihara, bahkan ketika realita belum berubah. Bolam listrik apa yang harus kamu lakukan saat merasakannya? 1. Jangan abaikan perasaan tenang itu. Itu adalah hidayah. Pegang kuat-kuat. 2. Gunakan momen ini untuk memperkuat doa, zikir, dan niat baikmu. Karena kamu sedang berada dalam kondisi terbaik untuk menerima jawaban. 3. Jangan kembali ke pola lama. Jangan buka pintu panik. Jaga damai itu sekuat tenaga. Ketenangan adalah pertanda. Dan jika kamu merasakannya hari ini, maka ketahuilah, kamu sedang ditandai oleh semesta. Kamu sedang disiapkan untuk keajaiban yang nyata. Dan hutangmu tidak akan lama lagi. Karena saat jiwamu merdeka terlebih dahulu, maka pelunasan dunia akan segera menyusul. Herbai, kilauan tanda kedua, datangnya orang-orang penolong secara tiba-tiba. Pernahkah kamu berada di titik terendah hidupmu, terjerat hutang, bingung harus mulai dari mana, lalu tiba-tiba muncul seseorang yang menawarkan bantuan tanpa kamu minta? Bisa jadi seorang sahabat lama yang tiba-tiba menghubungi, tetangga yang menyarankan ide usaha, atau bahkan orang asing yang hadir dalam hidupmu hanya untuk memberi satu informasi kecil yang akhirnya mengubah segalanya. Itulah tanda kedua dari semesta. Ketika orang-orang penolong mulai berdatangan, bukan kebetulan. Itu adalah pertanda kuat bahwa hutangmu sedang disiapkan untuk dilunasi. Bima Sakti mengapa semesta mengirimkan orang lain? Karena Tuhan tidak menurunkan uang langsung dari langit. Tuhan bekerja melalui manusia, melalui pertemuan yang kebetulan, melalui percakapan ringan, bahkan melalui komentar seseorang yang kamu baca di media sosial. Semesta akan mempertemukanmu dengan orang-orang yang menjadi jembatan takdir. Dan kamu harus tahu, tidak semua orang diberi karunia ini. Hanya jiwa-jiwa yang telah dipersiapkan, yang energinya sudah berubah, yang mulai menunjukkan kesiapan untuk berubah. Mereka inilah yang pantas menerima penolong. Kaca pembesar mengarah kiri jenis-jenis penolong yang mungkin hadir. 1. Sahabat lama yang tiba-tiba mengajak kerjasama. 2. Orang yang menawarkan pinjaman ringan tanpa syarat yang memberatkan. 3. Mentor atau guru yang membimbing kamu keluar dari pola pikir buruk. 4. Orang asing di media sosial yang membagikan cara melunasi hutang dengan spiritual dan mental yang kuat. 5. Pasangan atau keluarga yang hatinya tiba-tiba melunak dan bersedia membantu. Mereka bisa datang dengan cara yang sangat tidak kamu duga, dan kehadirannya tidak selalu mencolok. Kadang hanya sebentar, kadang tak muncul lagi, tapi dampaknya besar, karena mereka membawa satu bagian penting dari puzzle jalan keluarmu. Balon ucapan kisah nyata, pertolongan tak terduga. Banyak yang membuktikan bahwa satu pertemuan kecil bisa menjadi titik balik besar. Seorang pemuda bercerita bahwa ia memiliki hutang besar dari usaha yang gagal. Ia depresi, hampir menyerah. Lalu, suatu hari ia bertemu teman lama di masjid yang mengajaknya ikut bisnis kecil-kecilan. Dari situ, perlahan-lahan, hutangnya mulai bisa dicicil. Beberapa tahun kemudian, lunas. Dan ia berkata, kalau hari itu aku tidak bertemu dia, mungkin aku sudah memilih jalan gelap. Apakah itu kebetulan? Tidak, itu bagian dari skenario semesta. Mengapa mereka bisa datang tiba-tiba? Karena kamu telah mengubah frekuensimu. Dalam dunia energi, kita menarik orang-orang yang selaras dengan getaran kita. Ketika kamu mulai tenang, mulai ikhlas, mulai bangkit perlahan, semesta melihatmu sebagai pribadi yang layak dibantu. Orang-orang dengan energi yang sama, yang ingin membantu, yang memiliki solusi, yang menjadi bagian dari rencana Tuhan, akan mulai datang menghampiri. Ini bukan mistik kosong. Ini adalah sinkronisasi energi. Jiwa-jiwa yang siap akan ditarik oleh medan rezeki dan solusi dari segala arah. Bagaimana mengenali mereka? 1.
Kamu merasa nyaman saat berbicara dengan mereka. 2. Kata-kata mereka menyentuh hatimu dan membangkitkan semangatmu. 3. Mereka tidak menuntut balasan langsung. 4. Kehadiran mereka membawa pencerahan atau dorongan positif. 5. Setelah berbicara dengan mereka, kamu merasa lebih ringan dan optimis. Jika kamu mengalami ini, hargai momen itu. Jangan abaikan, karena bisa jadi mereka adalah jawaban dari doamu selama ini. Pakupin apa yang harus kamu lakukan saat bertemu penolong. 1. Terima dengan hati terbuka. Jangan ragu untuk menerima pertolongan kecil. Bisa jadi itulah awal dari pertolongan besar. 2. Jangan curiga berlebihan. Hati-hati boleh, tapi jangan tolak pertolongan hanya karena kamu merasa tak pantas. 3. Bersyukur dan catat momen itu. Simpan baik-baik pengalaman itu, karena itu adalah bukti semesta sedang mengulurkan tangan. Jika akhir-akhir ini kamu mulai didatangi oleh orang-orang baik yang ingin membantumu, jika kamu mulai dikelilingi oleh percakapan yang membangkitkan semangatmu untuk bangkit, jika kamu mulai melihat bahwa jalan itu mulai terbuka satu persatu, maka bersyukurlah. Itu artinya kamu sedang dalam pengawasan semesta. Kamu tidak sedang sendirian, dan pelunasan hutangmu sudah dekat. Tetaplah terbuka, tetaplah peka, karena semesta akan terus mengirimkan bantuan melalui orang-orang pilihan yang datang tepat waktu. Kilauan tanda ketiga, kamu menjadi sangat ringan untuk bersedekah. Di saat seseorang sedang terhimpit oleh hutang, reaksi yang umum adalah menggenggam erat semua yang dia miliki. Logika dunia berkata, kalau kamu sedang kesulitan, jangan memberi, simpen aja buat dirimu sendiri. Tapi ada satu fenomena yang sangat unik. Di tengah lilitan hutang, tiba-tiba seseorang justru ingin memberi, ingin bersedekah, ingin membantu orang lain. Meski hanya recehan, meski hanya sebutir nasi, meski hanya senyum dan doa. Dan yang lebih ajaib lagi, setelah ia bersedekah, hatinya tidak menyesal, malah tenang, malah bahagia. Itulah tanda ketiga dari semesta, bahwa hutangmu sedang didekati oleh rezeki yang luar biasa. Kamu mulai ringan bersedekah, meski kamu sendiri sedang butuh bantuan. Pembibitan mengapa sedekah dalam kondisi sulit itu berbeda, karena itulah bukti tertinggi dari keimanan dan keikhlasan. Ketika kamu masih bisa memberi, padahal kamu sendiri butuh, maka semesta mencatat. Ini adalah jiwa yang bisa dipercaya. Ini adalah jiwa yang pantas menerima lebih. Dan saat itulah, pintu rezeki yang lebih besar akan mulai terbuka. Bukan karena jumlah yang kamu beri, tapi karena niat dan getaran hati saat kamu memberi. Tombol ulang paradoks ajaib. Semakin memberi, semakin datang rezeki. Ada hukum spiritual yang sederhana tapi sering dilupakan. Apa yang kamu lepaskan dengan ikhlas akan kembali padamu dengan berlipat. Saat kamu bersedekah, kamu sedang menyatakan kepada semesta, aku percaya, aku tidak takut kekurangan. Aku tahu rezekiku datang dari Tuhan, bukan dari jumlah saldo. Dan keyakinan itu, yang tulus dan tak terucap, adalah energi paling kuat yang mampu menarik perubahan besar. Seringkali, pelunasan hutang bukan datang dari hasil usaha langsung, tapi dari pintu-pintu tak terduga yang terbuka karena amalmu. Buku terbuka kisah spiritual, Abu Darda dan sedekah. Dalam tradisi Islam, kita mengenal kisah Abu Darda, sahabat Nabi yang terkenal karena keyakinannya akan kekuatan sedekah. Suatu hari, rumahnya hampir terbakar bersama rumah-rumah lainnya di sekitarnya. Tapi anehnya, rumah Abu Darda tidak tersentuh api sedikit pun. Ketika ditanya, beliau hanya tersenyum dan berkata, aku tahu, karena tadi pagi aku bersedekah. Dan aku yakin sedekah itu telah menjadi penghalang musibah. Ini bukan sekadar kisah lama. Ini adalah hukum spiritual yang masih berlaku hari ini. Ciri-ciri kamu sudah masuk fase ini. 1. Kamu tiba-tiba merasa ingin berbagi, meski kamu belum punya banyak. 2. Kamu merasa lega dan damai setelah memberi. 3. Kamu mulai melihat orang lain yang lebih kesusahan dan merasa ingin membantu. 4. Kamu lebih mudah memberi tanpa berharap balasan apapun. 5.
Bahkan jika punya uang, kamu mulai membagikan ilmu, tenaga, atau waktu. Jika semua ini mulai kamu rasakan, maka yakinlah, kamu sedang menyentuh pintu keajaiban. Kamu sudah di-scan oleh semesta sebagai penerima kebaikan berikutnya. Bola listrik apa yang harus kamu lakukan saat mengalami tanda ini? 1. Ikuti dorongan hati itu. Jangan tunda, meskipun kecil, beri dengan niat baik. 2. Jangan hitung-hitungan. Sedekah yang benar adalah yang membuatmu merasa ringan, bukan penuh kalkulasi. 3. Niatkan sebagai energi pelunasan. Ucapkan dalam hatimu, "Ya Tuhan, aku beri ini sebagai bukti keyakinanku. Semoga menjadi jalan rezekiku dan pelunasan hutangku." Ingat, semesta membaca getaran hati, bukan besar kecilnya jumlah. Angin topan ketika sedekah menjadi magnet solusi. Ada kisah viral yang mungkin pernah kamu dengar. Seseorang yang berutang lebih dari 200 juta, dan setiap Jumat, ia tetap menyisihkan Rp5.000 untuk disedekahkan. Tak seberapa memang, tapi dia melakukannya rutin, penuh keyakinan. Beberapa bulan kemudian, ia mendapatkan kontrak kerja tak terduga dari klien lama yang tiba-tiba muncul kembali. Lalu, seiring waktu, hutangnya lunas. Ketika ditanya rahasianya, dia menjawab, "Saya tidak berhenti memberi, bahkan ketika saya hampir tidak punya." Jika akhir-akhir ini kamu merasakan hati yang ringan untuk bersedekah, jika kamu mulai merasa bahwa kamu ingin memberi, bahkan saat kamu sendiri sedang kekurangan, maka jangan abaikan itu. Itu bukan ilusi. Itu tanda bahwa semesta telah mengakui ketulusanmu. Tanda bahwa energi kuranganmu sudah berganti menjadi energi kelimpahan. Tanda bahwa hutangmu sedang diproses untuk dilunasi. Lanjutkan, teruslah memberi. Jangan tunggu kaya untuk berbagi, karena bisa jadi kamu akan kaya karena berbagi. Kilauan tanda keempat, munculnya ide, ilham, atau peluang yang tidak biasa. Dalam masa terjepit, terlilit hutang, kesulitan ekonomi, dan tekanan mental, banyak orang merasa bahwa akalnya buntu. Tidak tahu harus mulai dari mana. Jalan keluar seolah tertutup rapat. Tapi, di tengah keputusasaan itu, tiba-tiba muncul sesuatu yang tidak biasa. Sebuah ide kecil yang mengganggu pikiranmu. Sebuah peluang remeh yang muncul di media sosial. Atau bahkan, kamu terbangun dari tidur dengan satu ilham kuat. Kenapa aku nggak coba ini aja? Ya, jika itu terjadi, maka bersyukurlah. Karena itu adalah tanda keempat dari semesta bahwa kamu sedang ditunjukkan jalan keluar menuju pelunasan hutangmu. Ide dan ilham, bahasa lembut dari Tuhan. Seringkali, jawaban dari doa kita tidak datang dalam bentuk uang langsung, tapi datang dalam bentuk ilham, dalam bentuk petunjuk halus. Dan ilham itu muncul ketika pikiranmu mulai jernih dan hatimu mulai percaya. Tuhan tidak langsung meletakkan uang di tanganmu, tapi Tuhan berkata melalui intuisi, "Coba deh jualkan barang tetanggamu yang nganggur. Coba deh mulai bantu temanmu bikin konten. Kenapa nggak mulai bikin makanan kecil untuk dititipkan di warung?" Ide itu mungkin terlihat kecil, bahkan kamu sempat meremehkannya. Tapi jangan salah, kunci keberhasilan seringkali tersembunyi dalam langkah kecil yang berani. Tanda tegangan tinggi perbedaan antara ilham dan pikiran biasa. Bagaimana membedakan mana yang hanya pikiran biasa dan mana yang benar-benar petunjuk dari semesta? 1. Ilham sering datang tiba-tiba saat kamu sedang tidak memikirkannya. 2. Setelah ide itu muncul, kamu merasa bersemangat walau belum tahu caranya. 3. Hatimu terasa hangat dan tertarik ke arah itu, walau terlihat sederhana. 4. Kamu mulai melihat banyak sinyal lain mendukungnya, seperti video yang tiba-tiba nyambung, atau seseorang yang membahas hal yang sama. 5. Ide itu terasa ringan untuk dijalankan, seperti semesta ingin kamu mulai dari situ. Semakin kamu abaikan, semakin rasa penasaran itu membesar. Itu karena semesta sedang memanggilmu lewat jalur itu. Gulungan kisah nyata, dari ide kecil menjadi solusi besar.
Ada seorang ibu yang punya hutang lebih dari 80 juta karena pinjaman koperasi. Ia mencoba melamar kerja berkali-kali, tapi selalu gagal. Sampai suatu malam, ia terbangun jam 3 dini hari, dan di pikirannya hanya ada satu hal. Kenapa aku nggak jualan tahu isi saja? Aku bisa masak dan anak-anak suka. Ia mulai dengan 20 biji tahu, titipkan ke warung, laku, besok 50, lalu 100. Beberapa bulan kemudian, ia sudah punya 3 titik warung dan mulai menerima pesanan dari kantor. Dan dalam 2 tahun, hutangnya lunas. Bukan karena mukjizat yang instan, tapi karena ia berani menindaklanjuti ide kecil yang Tuhan bisikan ke hatinya. Gembok terbuka peluang yang tidak biasa, kunci takdir baru. Kadang ide yang datang tidak logis, tidak sesuai rencana hidupmu, bahkan bertentangan dengan pendidikanmu. Tapi justru dari situlah keajaiban muncul. Peluang aneh yang datang ke hidupmu bisa berupa Atawara menjadi reseller, padahal kamu belum pernah jualan. Ajakan untuk berkolaborasi konten, meski kamu merasa tidak percaya diri. Kesempatan magang atau kerja freelance kecil-kecilan. Semua itu terlihat sepele, tapi bisa jadi itulah tangga pertama menuju pelunasan hutang yang kamu cari selama ini. Kaca pembesar mengarah ke kiri, tanda kamu sudah mengalami ini. 1. Kamu mulai merasa ingin mencoba hal baru, meski kecil. 2. Kamu mulai melihat video, tulisan, atau pesan yang terasa seperti dikhususkan buatmu. 3. Kamu terinspirasi dari cerita orang lain yang dulunya juga punya hutang. 4. Kamu mulai percaya bahwa ide yang datang bukan sembarangan. 5. Kamu merasa ada energi baru saat memikirkan peluang tersebut. Jika semua ini mulai kamu rasakan, jangan tunda lagi. Jalankan, meskipun perlahan. Pusing cara memanfaatkan tanda ini. 1. Tuliskan ide yang muncul. Jangan biarkan lewat begitu saja. 2. Uji dan mulai dari versi paling sederhana. Jangan tunggu sempurna. 3. Berdoa agar diberi kemantapan hati. Karena kadang butuh keberanian untuk menindaklanjuti petunjuk semesta. 4. Jangan takut gagal, karena yang penting adalah bergerak. Dari situ semesta akan membuka jalan berikutnya. Tuhan tidak meminta hasil besar. Dia hanya meminta kamu melangkah dengan yakin. Jika akhir-akhir ini kamu merasakan ide baru muncul di pikiranmu, jika kamu merasa tertarik mencoba sesuatu yang sederhana tapi kamu belum pernah lakukan sebelumnya, jika kamu merasakan seperti ada bisikan halus yang mengarah ke satu tindakan kecil, maka percayalah, itu adalah undangan dari semesta. Itu adalah kode awal bahwa jalan pelunasan hutangmu telah dibukakan. Tinggal kamu berani atau tidak menapakinya. Kilauan tanda kelima. Kamu tiba-tiba semangat membenahi hidup dan berani menghadapi ketakutan. Ada satu fase penting yang sering terjadi tepat sebelum keajaiban datang, terutama bagi mereka yang sedang terlilit hutang berat, yaitu saat seseorang tiba-tiba punya semangat baru, meskipun situasinya belum berubah. Dia mulai bangun lebih pagi, mulai rajin mencatat keuangan, mulai membersihkan rumah, merapikan berkas-berkas, mengatur ulang utang piutang. Dia mulai ingin menyelesaikan hal-hal yang selama ini dia abaikan. Dia tidak lagi lari, tapi mulai berani menghadapi. Inilah tanda kelima dan terakhir dari semesta, dan ini adalah tanda paling serius, bahwa kamu sedang memasuki babak baru, dan pelunasan hutangmu sudah sangat dekat. Simbol benturan titik balik dari pasrah ke aksi. Banyak orang terjebak dalam hutang karena satu hal. Mereka terus menghindar. Menghindar dari tanggung jawab, dari pembicaraan sulit, dari realita hidup. Tapi begitu seseorang mulai berani menghadapi rasa takut itu, bahkan tanpa uang sekalipun, maka semesta mulai bergerak lebih cepat. Kamu mulai menghubungi orang yang kamu hutangi, bukan untuk meminjam lagi, tapi untuk minta maaf dan menyusun ulang pelunasan. Kamu mulai mencatat pemasukan dan pengeluaran. Kamu mulai menolak gaya hidup boros yang dulu jadi pelarian. Dan yang paling penting, kamu mulai merasa pantas untuk hidup bebas dari hutang. Perubahan kecil ini bukan biasa-biasa saja. Ini adalah tanda bahwa energi mental dan spiritualmu sudah bergeser.
Tanda kamu sudah masuk fase ini. 1. Kamu mulai rapi, teratur, dan tidak lagi menunda-nunda. 2. Kamu mulai menyusun strategi untuk mencicil hutang, sekecil apapun nilainya. 3. Kamu tidak malu untuk jujur tentang kondisi keuanganmu ke orang terpercaya. 4. Kamu mulai berani menolak ajakan konsumtif yang dulu sering kamu iakan. 5. Kamu merasa lebih bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Ketahuilah, perubahan batin ini adalah salah satu bentuk kesiapan. Dan semesta hanya mempercayakan pelunasan kepada jiwa-jiwa yang siap. Mengapa ini adalah tanda paling kuat? Karena pelunasan hutang bukan semata soal uang, tapi soal menjadi pribadi yang pantas untuk hidup tanpa beban. Ketika kamu berubah dari orang yang lari menjadi orang yang berani menghadapinya, maka semesta berkata, sekarang dia sudah layak. Sekarang waktunya membalas. Dan rezeki itu bisa datang dari arah yang tidak kamu duga. Karena kamu sudah mengubah frekuensi jiwamu dari takut menjadi tangguh, dari panik menjadi tanggap, dari menyalahkan menjadi memperbaiki. Bintang bersinar transformasi energi, dari keterpurukan kepercayaan diri. Jiwa-jiwa yang bersiap menjemput pelunasan akan mulai menunjukkan pola ini. Berani membuka lembaran utang dan menuliskannya satu persatu. Mulai membuat prioritas. Mana dulu yang harus dibayar? Tidak merasa rendah diri saat melihat orang lain sukses. Malah termotivasi untuk bangkit dan memperbaiki hidup. Inilah titik balik. Dan saat kamu merasakan perubahan ini dalam dirimu, tanpa dipaksa oleh siapapun, itu artinya kamu sudah sangat dekat dengan kemenanganmu. Balon ucapan kisah. Dari pembersihan diri ke pelunasan rezeki. Ada seorang pria yang hidup dalam lilitan hutang kartu kredit dan pinjaman teman. Ia merasa hidupnya kotor, penuh kepanikan dan penyesalan. Suatu hari, ia memutuskan satu hal kecil, membersihkan kamar kontrakannya. Dari situ, ia mulai membuat daftar utang, menelpon satu persatu pemberi pinjaman, dan menyusun jadwal pembayaran. Walau belum bisa bayar semuanya, ia mulai merasa tenang. Tak lama setelah itu, ia mendapat tawaran kerja dari temannya yang lama tak bertemu. Gaji pertamanya digunakan untuk membayar sebagian hutangnya. Dan sejak itu, hidupnya berubah. Bukan karena uang datang tiba-tiba, tapi karena ia berubah lebih dulu. Jika kamu akhir-akhir ini merasa ingin merapikan hidup, mulai menulis utang-utangmu satu persatu, tidak takut lagi menghadapi kenyataan, dan merasa kamu sudah waktunya bebas, maka percayalah, kamu sedang memasuki masa pelunasan yang sangat dekat, dan semesta tidak akan menyia-nyiakan keberanianmu. Setiap langkah kecilmu untuk memperbaiki hidup sedang dihitung sebagai modal spiritual untuk pelunasan besar. Sahabat jiwa terpilih, kini kamu telah mengetahui 5 tanda dari semesta. Tanda yang tidak semua orang mampu menyadarinya. Tanda bahwa hidupmu sedang mengalami pergeseran besar. Dari keterpurukan menuju kebangkitan. Dari terjebak hutang menuju pintu pelunasan. Dari ketakutan menjadi keyakinan yang tak tergoyahkan. Mungkin hari ini hutangmu belum lunas. Mungkin kamu masih harus menjawab panggilan penagih. Masih harus menahan malu. Masih harus mencicil dari sedikit yang kamu punya. Tapi jika salah satu dari 5 tanda ini sudah terjadi padamu, maka ketahuilah, itu bukan kebetulan. Itu adalah bukti bahwa semesta telah mencatat perjuanganmu. Dan setiap langkah kecilmu hari ini, mulai dari niat yang tulus, keikhlasan dalam memberi, keberanian untuk menghadapi realita, semuanya sedang membuka jalan baru yang tak pernah kamu bayangkan. Pusing jangan berhenti, pusing jangan menyerah. Pusing dan yang paling penting, jangan ragukan dirimu sendiri. Karena rezeki tidak datang kepada mereka yang sempurna, tapi kepada mereka yang terus bergerak, meski perlahan, meski tertatih. Dan kamu sudah berada di jalur itu, jalur jiwa terpilih. Jalur orang-orang yang tidak hanya ingin bebas dari hutang, tapi ingin menjadi pribadi baru, lebih kuat, lebih jujur, lebih siap menerima kelimpahan tanpa takut kehilangannya lagi. Jika kamu merasakan nilai dalam video ini, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang-orang yang kamu tahu sedang berjuang. Karena satu kata, satu petunjuk, satu bisikan kecil
bisa menjadi awal dari keajaiban besar yang sedang menanti. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, bintang bersinar semesta tidak pernah tidur. Ia selalu bekerja untuk jiwa-jiwa yang terpilih. Dan bisa jadi, salah satunya adalah kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.